bahwa la ilaha illallah itu adalah satu ikrar ya. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dari sisi linguistik, tidak ada Tuhan kecuali Allah itu, kalimat ini tidak meniadakan Tuhan. Tidak meniadakan Tuhan, tidak. Sekalipun tidak ada Tuhan, tapi meniadakan. Kenapa? Karena setelah tidak ada kecuali, itu adalah dalam style eksklusif, ya, sesuatu yang dinyatakan secara eksklusif. Jadi bukan meniadakan Tuhan, tapi menetapkan Tuhan hanya kepada Allah. Itu bedanya. Nah, itu dari satu sisi. Sisi yang lain, untuk mengesahkan Tuhan itu di dalam hati kita jangan ada yang lain kecuali hanya Allah saja. Teorinya ini Pak Ibnu juga lagi merintis usaha interior decoration di Indramayu di sini. Nah, seorang ahli interior decoration ketika diminta tolong Pak ini didesain ruangan ini kira-kira nyaman bagaimana, seorang interior decoration yang berkualitas akan minta tolong Pak bersihkan dulu ruangan ini, bersihkan dulu gambar-gambar, jam segala macam semuanya bersihkan, biar nanti dia berimajinasi ruangan seperti ini seperti apa dekorasinya nanti. Betul nggak? Ya. Jadi la ilaha, semua Tuhan ditiadakan semuanya, habis setelah kosong, baru illallah, Allah saja yang masuk ke dalam itu. Jadi itulah satu kemurnian akidah bahwa tidak ada yang tersisa kecuali hanya Allah. Itu dari sisi kajian linguistik, la ilaha illallah semacam itu. Akan menjadi sulit seorang ahli interior decoration ketika Anda minta tapi Anda punya syarat, jam dinding itu jangan dipindah, atau gambar itu biar di situ saja, atau lampunya ini saja, ya susah jadinya. Bisa ditangkap nggak kira-kira? Ya. Nah, semacam itu. Jadi artinya bahwa di dalam hadis Qudsi, langit bumi sekian luasnya adalah sesak bagiku. Ya, aku maha besar sehingga alam semesta ini terasa sesak. Ya, yang paling nyaman, yang paling luas adalah di rumahku sendiri, yang ada di dalam hatinya orang yang beriman. Nah, itulah makanya sehingga ketika ada hadis lagi, barang siapa yang di dalam rumahnya ada patung-patung, maka malaikat tidak akan masuk. Rumah situ bukan rumah ini, bukan patung hiasan, artinya berhala-berhala masuk ke dalam hati kita itu. Jadi saya kira kiat apapun sudah saya lakukan dan sudah saya eksperimenkan, tetap akan menjadi masalah dan juga tidak bisa permanen selamanya. Nanti kualitasnya fluktuatif, naik turun. Kekhusyuan sholat itu naik turun. Bahkan sampai kadang-kadang juga kita sholat males banget, kadang-kadang rajin banget. Pernah ngalamin nggak Pak Hur? Iya. Kalau banyak utang, rajin banget. Betul nggak? Kalau lagi banyak duit, males banget kalau begitu. Ya, jadi mudah-mudahan nggak punya duit. Nah,
Itu kita coba dengan memaknai bacaan-bacaan kita, dengan memperbaiki sajadahnya, dengan memperbaiki wudunya, dengan meningkatkan kualitas tajwidnya, ya, meluruskan kiblatnya, pakaian, semuanya saya coba ulang. Tetap akhirnya tetap fluktuatif dan turun, nggak stabil. Nah, saya kira yang paling efektif adalah meningkatkan kadar cinta kita kepada Tuhan. Semakin cinta kita semakin besar, maka kekhusyuan kita semakin besar juga. Seorang perempuan yang sangat saya cintai, sangat saya cintai, percaya nggak? Sampai saya digigit nyamuk semalaman karena sedang berbincang-bincang dengan perempuan yang sangat saya cintai. Saya tidak merasa gatal kok. Hilang rasa gatal saya. Sampai ke rumah baru sadar. Nah, itu artinya apa? Karena cinta yang luar biasa sehingga kita melupakan segala-galanya. Sebetulnya begini, sholat khusyuk yang dalam cerita itu selain Nabi Muhammad itu namanya Sayyidina Ali. Ya, dalam kisahnya siapa yang sholat khusyuk nanti saya kasih sorban. Ternyata banyak sahabat yang sholatnya khusyuk, tinggal salamnya saja dia kepikiran saya dapat sorban. Begitu selesai kata Nabi, nggak jadi. Kenapa sih sebelum salam kamu ingat sorban? Ya, yang bisa sholat khusyuk itu adalah Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ya, artinya sampai dalam cerita pula didukung bahwa Sayyidina Ali pernah punggungnya terkena panah. Ketika dicabut dia merasa kesakitan. Lalu dia minta tunggu sebentar, saya berwudu dulu dan saya mau sholat. Nanti di dalam saya sholat silakan cabutlah panah itu. Nah, setelah panah dicabut dan Sayyidina Ali berhenti sholat, baru selesai sholat, beliau bertanya, sudahkah kau cabut panah itu? Sudah. Berarti terasa enggak? Iyalah. Saya tidak menuntut Anda dicabut panahnya tidak sakit, terlalu berat lah. Padu asal digigit nyamuk nggak terasa aja, bisa nggak? Kira-kira digigit nyamuk nggak terasa, bisa nggak? Bisa, saya bisa kok, pernah saya ngalami kok gitu. Ya, kita berbincang-bincang dengan kekasih saya di bawah pohon keresep. Iya, dikerubutin nyamuk nggak terasa. Itu. Jadi pada akhirnya kita terbius oleh cinta itu, ya, dan tidak ada satu kebahagiaan yang lebih daripada saat-saat kita terbius dengan cinta itu, yang kalau istilah para sufi namanya al-khamr, ya, seperti arak terbius dengan cinta itu, sehingga tidak ada lagi penderitaan di dunia ini. Malah justru itulah ketika kita sholat bisa khusyuk, itulah saat-saat istirahat, saat-saat yang paling nyaman dirasakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat itu adalah merupakan mi'rajul mukmin, adalah saat yang paling bahagia. Nah, kita nggak ada masalah, ya, kita berusaha pada titik untuk belajar khusyuk. Andaikan hari ini kita bisa khusyuk pada rakaat pertama, rakaat kedua masih lumayan, kita bisa khusyuk pertama. Usahakan lagi 2 rakaat bisa khusyuk. Yang rakaat ketiganya kita sudah pikirannya ngaco lagi, lumayan. Tapi kita terus minimal kita mengendalikan imajinasi kita, pikiran kita. Ketika kita sedang sholat, kemudian kita terpikir orang yang punya utang sama saya belum bayar-bayar. Katakanlah kepada hatimu sendiri, katakan kepada pikiranmu sendiri, stop, jangan mikirin utang orang dulu,
engkau sekarang sedang menghadap Tuhanmu. Oke. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini istri saya gimana, orang nggak punya uang macam gelang. Hai pikiran, jangan mikirin istri dulu, engkau sedang menghadap Tuhan. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak kuliah minta bayaran dari mana duitnya? Kamu lagi sholat, ntar dulu. Setiap hari kita berjuang melawan diri kita sendiri. Insya Allah, ya di penghujungnya Allah pasti akan mengabulkan. Kita jangan mengikuti. Akhirnya semakin lancar yang lampunya nantinya gitu. Saya kira ketika kita sedang berusaha membimbing hati kita, pikiran kita untuk selalu sadar bahwa kita sedang menghadap Allah, itu pun saya menduga sudah merupakan bagian penting daripada kekhusyuan sholat kita.